Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.6 setelah 3 hari di-update. Kira-kira apa ada masalah? Dan apakah baterainya irit? Serta kira-kira wajib update nggak sih? Nah, untuk mengetahui hal semua itu kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi langsung aja check this out. Iya, akhirnya setelah beberapa hari lalu diupdate iOS 18.6 secara resmi ke seluruh pengguna iPhone, dan mungkin teman-teman di sini ada yang belum nonton video pembahasan secara resminya, coba nonton dulu video gue yang ini. Itu beberapa hari lalu alias 3 hari lalu gue upload dan gue bahas. Sekarang sudah 3 hari dan ini gue gunakan di iPhone 16 Pro gue langsung. Dan ya, yang akan gue bahas di video kali ini tuh lebih cenderung terkait setelah pemakaian 3 hari atau setelah update-nya. Gitu ya. Sedikit berbeda dengan video sebelumnya pada saat resminya dirilis. Kalau di sini tuh lebih ke experience gue merasakan iOS 18.6 setelah 3 hari atau selama 3 hari ke belakang ini gitu. Dan of course memang ini tuh updatean version yang menurut gue updatean major tapi isinya cuma perbaikan murni aja. Karena mungkin Apple memang sudah fokus sama iOS 26 yang bakalan bentar lagi dirilis secara resmi bulan September lebih tepatnya. Dan di sini gue kasih tahu kalau kita pergi ke setting general dan software update, ya ini sudah iOS 18.6 dan untuk build numbernya ada di 22G86. Sedikit berbeda sama versi version, tapi yang berubah memang cuma build number aja. Jadi kalau teman-teman masih bingung, gue dari RC version kok dapat updatean lagi ya bang? Ya nggak apa-apa, update aja. Itu cuma ganti build numbernya aja. Untuk isinya sama, seperti itu. Dan ya, seperti di video resmi gue bahas juga, ini tuh lebih ke perbaikan. Memang sudah gue pastikan nggak ada fitur baru. Kalaupun ada fitur baru, kita nggak kebagian. Alias regional itu lebih cenderung untuk Uni Eropa aja gitu. Dan of course pertama kali yang akan gue bahas di sini adalah performance di iPhone 16 Pro gue iOS 18.6. Sebenarnya secara harfiahnya ya, jujur kalau kita cek di sini nih, gue buat foto, dengerin musik, main game, social media sudah pasti gitu ya. Ya jujur aja sih, di sini tuh gue ngerasanya performance masih sama aja seperti halnya iOS 18.5 gitu ya. Dan di iOS 18.6 ini perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh beda atau nggak signifikan banget secara performance gitu ya. Bahkan untuk 120 Hz refresh promotionnya juga masih normal, aman, nggak ada gangguan. Jadi gue ngerasa tuh kayak nggak ada perubahan, tapi ada perubahan gitu loh. Performance-nya tuh sebenarnya ya nggak terlalu signifikan banget. Cuman yang gue suka pada saat gue selesai main game nih, tadi gue habis main game nih di sini. Ketika gue close atau gue nggak mainkan lagi, suhunya tuh langsung cepet stabil langsung. Ya kalau kita main game tuh pasti suhunya meningkat. Tapi entah kenapa pada saat gue close itu nggak ada hitungan jam ya, sekian menit doang, bahkan sekiranya kira-kira 1-4 menitan atau 5 menitan gitu, suhunya langsung normal. Dan ini beneran gue pakai main game cuy, langsung nih gue buka ya, dan ini tuh gue pakai main game juga gitu. Dan ini gue main FC Mobile gitu, dan cukup sering untuk memainkan game tersebut. Lalu gue sosial media udah pasti, karena di bidang kerjaannya memang seperti itu. Sosial media lu bisa lihat sendiri, Instagram, X, TikTok, YouTube, gue buka semua. Of course gue ngerasanya untuk performance normal dan smooth aja. Dan harapan gue sih di iPhone teman-teman, mau iPhone 12, iPhone 11, 13, 14, 15, even 16 sekalipun, harapan gue sih secara performance baik-baik aja. Dan ya, gue bisa pastikan iOS 18.6 tuh sebenarnya nggak ada masalah. Yang kalaupun ada, kalian tinggal force restart aja iPhone-nya gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa wah ada bug nih, nge-freeze nih, apa nih gitu ya, kalian tinggal force restart aja. Cara force restart tuh gampang ya, tinggal tekan volume atas, lepas, lalu tekan volume bawah, lepas, dan tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple dan dilepas, nanti akan masuk lagi ke home screen. Itu namanya force restart. Jadi kalau kalian mengalami masalah atau merasakan bug pada iOS 18.6, ya gue rasa cukup force restart aja sih. Karena memang isinya cuma perbaikan doang gitu. Apple kayaknya udah concern atau sudah fokus di iOS 26 gitu, bukan iOS 18.6-nya gitu ya. Tapi jujur aja untuk performance seperti itu yang gue rasakan. Dan ya untuk fitur-fiturnya seperti image playground gitu ya, visual intelligence di sini normal-normal aja. Cuman memang salah satu hal yang masih gue keluhkan, dan mungkin ini setelah gue telah ini kayaknya nggak bermasalah kali dulu ya. Dulu mungkin nggak bermasalah, tapi sekarang jadi terkesan bermasalah. Entah kenapa perpindahan lensa pada saat mode video seperti ini, dari lensa 0,5 ke kali 1 tuh masih terasa jedaknya gitu loh. Contoh ini gue kasih objek terlebih dahulu. Oke, di sini ini 0,5, ini kali satunya tuh kayak gitu. Gue udah coba otak-atik gitu ya, masih seperti itu.
Gue nggak tahu kalau di device lain atau di iPhone 15 Pro, karena ini biasanya terjadi di Pro model aja sih, khususnya 15 Pro sama 16 Pro gitu. Tapi kalau makro videonya gue aktifkan di sini 0,5 aman, kali 1 juga aman. Kali 5-nya tuh juga aman, seperti itu. Jadi untuk kali 1 0,5 aman. Tapi kalau makro videonya gue disable, 0,5 ke kali 1 tuh. Tapi kalau 0,5 ke kali 2, 0,5 ke kali 5, aman cuy. Lancar-lancar aja gitu. Jadi ya ini aja sih yang mungkin gue keluhkan secara perpindahan lensa di iOS 18.6, dan itu sudah jadi masalah daripada sebelum-sebelumnya. Tapi di iOS 26 tuh sepertinya gue nggak merasakan ya perpindahan lensa yang masalah seperti itu. Cuman ya harapannya semoga aja pada saat di iOS 26 hal itu udah hilang lagi gitu ya. Padahal settingan kameranya tuh udah normal ya di gue, nggak ada apa-apa yang gue gonta-ganti gitu ya. Bahkan untuk record videonya di sini gue pakai 4K 60 fps ya, instant stabilization-nya juga gitu, action mode lower light-nya, HDR video gue disable gitu karena gue nggak mau terlalu terang hasil videonya. Cuman tak kenapa itu jadi masih kendala. Teman-teman di sini ada yang masih ngalamin atau justru udah terselesaikan gitu ya. Tapi ya intinya untuk performance itu aja sih yang gue mau sampaikan. Aman, smooth, nggak ada masalah. Cuman di aplikasi kamera aja. Untuk performance-nya, buka aplikasi, main game dan lain sebagainya, ini aman banget cuy. Aman banget. Nggak bohong. Dan ini aplikasinya banyak banget tuh ya yang gue buka, nggak bohong. Ya harusnya di iPhone kalian juga sama hasilnya seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas ke baterainya. Nah jujur kalau baterai sih entah kenapa gue merasa ini nggak irit sih, agak sedikit boros jujur aja sih. Dan di sini lu bisa lihat 41% untuk baterai di iOS 18.6 pada saat penggunaan sekarang. Dan tadi baru gue charger dan memang charger gue tuh sekarang udah nggak nentu ya, nggak harus 80%, nggak harus 90%, kadang 100% gitu. Intinya suka gue aja udah gitu. Jadi kalau misalkan gue coba buka settingan terus ke baterai di sini ya, dan lu bisa lihat daily activity-nya tuh, last charger-nya 44% dan ini di 19 menit yang lalu. Serta kalau lu lihat aktivitasnya tuh grafiknya cukup cepet ya, dari sekitar jam 9 pagi atau 11 pagi ya, atau 10 pagi di sini. Habisnya tuh sekitar jam 9 malaman, tapi cukup cepet lah gitu. Cuman ya gue ngerasa masih normal. Tapi kalau dibandingkan sama iOS 18.5 sebelumnya, ini kayaknya sedikit lebih boros deh menurut gue sih. Atau ini opini gue aja, bisa jadi ya. Bisa jadi kan di iPhone temen-temen nih, di iPhone 12 atau di iPhone 16 Pro yang lainnya, atau di iPhone 15 Pro, itu tuh normal-normal aja untuk baterai. Bisa jadi ini hanya opini gue aja. Dan di sini lu bisa lihat sendiri screen aktifnya aja di 8 jam 29 menit. Dan ya lu bisa lihat sendiri di sini untuk aktivitas penggunaannya gitu ya, main game, social media udah pasti banget tuh ya, sering. Dan kalau baterai health-nya di sini masih 93%, masih sangat normal banget. Dan ini penggunaannya sejak September 2024 lalu pada saat pertama kali dirilis di Apple Store seluruh dunia gitu. Jadi untuk baterai, jujur opini gue untuk iPhone gue pribadi ya, ini konteksnya untuk iPhone gue pribadi, gue ngerasa sedikit lebih boros. Tapi ya yang penting kalau di iPhone teman-teman aman, nggak apa-apa. iPhone gue sih mungkin itu opini gue aja ya, atau perasaan gue aja. Kadang memang kan kalau kita lagi hektik penggunaan sama iPhone bisa aja terasa boros gitu, padahal sebenarnya normal gitu. Dan ya untuk baterai menurut gua S18-6 seperti itu, bisa jadi sedikit boros atau bisa jadi irit di iPhone teman-teman. Karena intinya untuk baterai tuh nggak bisa kita generalisasi, karena kan tergantung pemakaian. Apakah teman-teman pemakaiannya sama sebanyak ini seperti gua? Kan tidak gitu ya. Bisa jadi kan teman-teman pemakaiannya tidak sepadat ini gitu loh, tidak serapat ini gitu. Dan lu bisa lihat sendiri nih, 30% Instagram untuk aktivitas di Instagram, TikTok, WhatsApp, X, editing video di aplikasi VN, main game di sini FC Mobile yang belum ada datanya, tapi ya gue tadi udah main game intinya. Dan last day atau last 6 hari gitu ya, tuh lu bisa lihat sendiri penggunaannya cukup rapat sesuai daily gitu. Jadi ya gue ngerasa sih opini gue sedikit lebih boros, tapi semoga itu cuma opini gue aja, tidak terjadi di iPhone teman-teman, seperti itu. Dan terakhir mungkin ya, buat teman-teman yang nanya, bang wajib update nggak sih ini? Sebenarnya bebas ya, kalian boleh update langsung ataupun tidak, itu bebas. Karena yang penting tuh anjuran dari Apple tuh di sini bannernya ya, atau informasinya itu tuh lu harus selalu up to date sama iOS, karena itu berhubungan sama performance iPhone lo gitu. Jadi gue sangat menyarankan sekali untuk kalian update iOS-nya. Cuman kalau kalian merasa ntar aja deh, seminggu lagi dah baru gue update, atau ntar aja deh siapa tahu
ada iOS 18.6.1 dirilis, atau bisa jadi tar aja deh, tunggu koneksi wifi internet terkoneksi sama iPhone gue aja baru gue update iOS-nya. Bebas aja, nggak harus hari ini juga kalian update, nggak harus. Tapi dianjurkan tetap up to date ya. Jadi beda nih konteksnya. Kalian tetap up to date, cuman nggak harus hari itu kalian update. Kalian mau besok, lusa, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 hari kemudian baru diupdate. Terserah, sebisanya kalian, sesempatnya kalian. Tapi jadi mungkin itu aja ya kali ya terkait iOS 18.6 setelah 3 hari diupdate, khususnya di iPhone 16 Pro gua sejauh ini normal-normal aja dan gue belum ada keluhan. Tapi untuk baterai, opini gue merasa lebih boros, justru nggak irit menurut gue, dan itu semoga opini gue aja gitu. Jadi gue rasa segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.